Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang kabel fast charging ya sobat ya. Untuk fast charging yang 3 in 1 sobat. Tipenya tipe 3 in 1. Dapat untuk yang colokannya konektornya bentuk C. Kemudian yang kedua mikro. Kemudian yang ketiga adalah yang colokan untuk handphone khusus iPhone gitu ya sobat ya. Androidnya biasanya dua ini, mikro sama C. Yang iPhone-nya satu. Ini 3 in 1 sobat. Mantap, kabelnya juga panjang, besar. Terus 3 in 1 ya sobat ya. Nah ini sobat, mantap. Ini hampir 1,5 meter sobat. Kurang lebihnya 1,5 meter. Ya 120 sobat, 120 cm. Hampir 1,5 meter sobat. Mantap, panjang sobat. Kemudian kalau yang model tunggal ya sobat ya, tunggal itu satu tipe C. Itu ada yang juga yang panjang, ini yang 1,5 meter gitu. Ada yang 1,20 meter, ada yang 1 meter sobat. Variasinya cukup banyak sobat. Nah ini ada yang ini 1 meter yang putih. Kalau yang orange ini ada 1,5 meter sobat, panjang sobat, mantap ini. Kemudian untuk ininya sobat, disclaimer dulu ya sobat ya. Hal ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A produk A lebih baik daripada merek B produk B atau sebaliknya, tidak ya sobat. Karena tiap-tiap peralatan tools equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan plus minusnya masing-masing sobat, disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia. Gitu ya sobat ya. Coba kita untuk dimensinya sobat ya. Kalau yang tunggal satu ini sobat, nah yang 1 meter warna putih ini sobat, ini sekitar berapa? 64 gram ya sobat. Nah cukup berat juga ya sobat untuk sekelas kabel charger handphone gitu ya. Itu kategori berat sobat. Nah, ini yang 1,5 meter 79 gram sobat, 80 gram ya, mantap. Kemudian yang 3 in 1 warna pink ini sobat, wah mantap juga ini, pink cocok untuk cewek ya sobat ya, kalem gitu ya, pink menarik. 79 gram juga sobat, karena panjangnya mungkin hanya 120 ya sobat ya. Kalau yang ini kan 1,5 meter walaupun hanya tunggal 1C ya, tipe colokannya tipe colokan C. Kalau yang ini 3 in 1 tapi kabelnya lebih pendek sobat. Ini yang warna orange ini berapa sobat, panjang 87 sobat. Oh ini lebih berat, 86 87 sobat, lebih berat dikit ya sobat ya yang orange ini. Kemudian untuk kardusnya ini sobat, macam-macam ya, ada kadang-kadang bentuk kardusnya juga berbeda-beda sobat. Fast charging 100 maksimal 120 watt, 6 ampere maksimal ya outputnya sobat. Ini kabelnya kalau dilihat dari tampilannya serabutnya banyak, tebal ya sobat ya. Oke. Kemudian untuk yang 3 in 1, untuk yang 3 in 1 ini, nah ini sobat, mantap. 120 watt maksimal juga sobat, 6 ampere juga sama, 120 watt 6 ampere, ada 3. Nah ini kabel tembaganya serabutnya banyak ya sobat ya. Ini langsung bisa 3 dicolokan untuk mengecas 3 handphone langsung ya sobat ya. iPhone 1, 2 Android yang mikro sama yang tipe C sobat. Nah, tapi biasanya kami hanya 2 sobat kalau untuk ngecas
biasanya dua, nggak di overload gitu ya sobat ya. Kemampuannya iPhone 1 Android 1 biasanya kami gunakan dua sobat, jadi jarang kami gunakan maksimal 3 port ini dipakai semua, karena kita juga harus memperhatikan juga kalkulasi untuk chargernya kuat apa enggak sobat. Kalau semuanya satu charger langsung 3 handphone, takutnya nggak kuat juga untuk chargernya itu sobat. Jadi maksimal biasanya dua sobat kami, dua port ini, iPhone 1 Android 1 yang tipe C maupun tipe micro atau gitu ya sobat, itu biasanya kami gitu. Kemudian untuk bahan materialnya sobat, untuk tebalnya itu ini sobat ya, kategorinya cover depannya itu tebal memang, kabelnya 5 mili ya sobat ya. Yang ini yang orange ini 5,3 malah sobat, lebih tebal dikit nih. Yang pink lebih tipis dikit. Terus kemudian yang tunggal satu tipe C tapi panjang 1,5, 5,7 mm ya sobat ya, milimeter ya. Ini 5,8, 5,7, jadi tebal sobat. Walaupun kita nggak tahu bagian dalamnya, harapannya dengan covernya yang tebal ini, dalamnya juga harapannya tebal juga ya sobat ya, untuk serabut tembaganya ya harapannya. Jadi memang dikhususkan untuk yang fast charging sobat. Itu pun juga saling terkait dengan chargernya ya sobat ya. Chargernya juga terkait, kabel chargernya juga kabel fast chargingnya terkait. Terus kemudian handphonenya juga posisinya bisa dapat untuk fast charging atau tidak, itu juga harus diperhatikan ya sobat ya. Takutnya overload atau takutnya error, baterainya malah takutnya kembung gitu ya sobat ya, kalau posisinya kurang sesuai untuk fast charging sobat, biasanya itu. Terus kemudian biasanya kami kalau untuk fast charging nggak ditinggal semalaman gitu ya sobat ya. Jadi karena posisi fast charging, walaupun memang ada fiturnya untuk otomatis berhenti untuk charging atau untuk otomatis menghentikan proses charging, walaupun ada menu fitur itu, tapi ngawekani ya sobat ya, menjaga ya, karena kan ini kan kabelnya fast charging besar, kapasitas wattnya, kemudian chargernya juga kepala chargernya juga besar juga, kapasitas fast charging. Ada baiknya dilihat hanya 1 jam 2 jam biasanya sudah penuh sobat, 3 jam lah maksimal biasanya sudah penuh. 2 jam kalau memang kondisinya handphonenya sehat, baterainya sehat, chargernya juga sehat, kabel chargernya juga oke, sehat juga ya, normal, semuanya normal, biasanya cuma sekitar 2 jam udah penuh sobat, cepat gitu ya. Nah cuman biasanya kami jarang ditinggal semalaman terus ditinggal gitu ya sobat, itu kami jarang sobat. Jadi karena fast charging takutnya overload, over pengisian gitu sobat, jadi biasanya cuma kami jagain 1 jam 2 jam atau maksimal 3 jam biasanya udah penuh. Nah kita coba ya sobat ya, untuk posisi ini kita coba dengan port yang port banyak ini sobat ya, biasa untuk servis, untuk mengetahui ampernya berapa, voltasenya berapa, masuknya ke proses ke chargingnya sobat. Kita coba untuk menggunakan ini sobat, charger kodok ya, batok zaman dulu, ini juga masih bermanfaat juga sobat, masih oke lah, mumpuni untuk mensupport atau menggunakan charger yang biasa seperti ini sobat. Kita coba untuk yang dari ini dulu ya sobat ya, dengan posisi yang pink dulu, pink untuk yang ini kebetulan. Nah ini ada lampunya juga ya sobat ya, keren ya. Jadi indikatornya kita tahu bahwa kabelnya tidak putus di jalan, posisinya listriknya mengalir gitu ya sobat, harapannya gitu. Tapi ya juga ada hubungan juga dengan konektor di dalam pin-pinnya, juga ada hubungan juga. Kabelnya tidak putus di jalan, tapi konektor pin kuningannya ada yang copot atau lepas, amit-amit ya sobat, itu juga akan tidak bisa untuk ngecas ya sobat ya.
Jadi memang ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, mantap sobat. Ini untuk yang mikro sobat. Ini handphone lama ya sobat ya, handphone model jadul. Ini menggunakan colokannya mikro sobat, kecil ini. Nah, ini kecil. Kalau yang model Android baru-baru kan biasanya tipe C agak lebar gitu ya sobat, pipih tapi lebar untuk konektornya. Ini dengan mikro ini sobat. Mantap. Ini proses pengisian, terus kemudian di badak chargernya juga mantap. Kita coba yang ini coba, yang orange. Ini juga ininya besi ya sobat ya, aluminium ya, aluminium stainless lah. Ada kadang-kadang dapat yang aluminium, kadang-kadang dapat yang stainless juga. Ini yang mikro kecil lah ini. Kita coba. Nah, mantap sobat. Jalan ngecas juga. Nah, ini juga ada lampunya sobat. Terus ini sobat, biasanya karena ini berhubung berat gitu ya sobat, kabelnya kan tebal dan panjang, gram-gramannya juga berat ya. Itu biasanya kalau ngecas jangan di amit-amit sobat. Biasanya kami jarang untuk digantung gitu ya sobat. Semuanya posisinya agak tinggi gitu sobat. Ini ada meja menggantung, terus kemudian kabelnya ke bawah gini ya. Takutnya konektornya terbebani dengan beban kabel yang cukup berat ini sobat, tebal, karena memang untuk fast charging peruntukannya memang diciptakan untuk fast charging. Kabelnya, serabutnya cukup tebal, kemudian kabelnya juga, covernya juga tebal, ininya juga dengan besi lah. Takutnya kalau posisi menggantung begini agak tinggi, semuanya agak tinggi. Nah, ini takutnya ini sobat, konektor yang di dalam sini takutnya lama-lama akan aus gitu ya sobat, akan dol gitu ya sobat. Amit-amit nggak minta sobat. Jadi biasanya kalau dengan kabel fast charging yang tebel-tebel seperti ini sobat, biasanya kami posisi pengecasannya adalah mendatar ya sobat ya, mendatar benar-benar kabel ini posisinya di posisi yang datar di meja gitu ya sobat. Nah, seperti ini sobat. Jadi beliau tidak menekan ke konektor di dalam handphonenya ya, konektor casnya gitu ya, jacknya atau konektor yang untuk pengecasan di handphone, takutnya aus dol oblak gitu ya sobat ya. Takutnya lama-lama kalau posisi beliau menggantung. Tapi kalau posisi mendatar seperti ini kan bebannya nggak begitu berat untuk gravitasi dan beratnya itu sobat. Jadi biasanya gitu sobat, kami posisi mendatar, jarang sekali untuk menggantung gitu ya. Semuanya handphonenya di meja, chargernya di bawah, kan posisinya menggantung. Nah, itu takutnya beban ke konektor handphonenya, lama-lama takutnya dol atau oblak, copot, atau solderannya akan lepas gitu ya, atau retak, atau jadinya akhirnya nggak bisa buat ngecas gitu ya sobat. Jadi konektornya takutnya rusak, error gitu sobat, karena kabelnya tebal berat gitu ya sobat. Nah, ini kemudian kita coba dengan charger biasa ya sobat ya, charger yang fast charging ini. Nah, ini kita copot. Nah, ini juga ada lampunya ya sobat untuk chargernya. Ini apakah masuk? Bentar. Nah, masuk sobat, mantap. Oke, ngecas juga.
Kemudian kita coba di ini ya sobat ya. Oke, kita coba masuk ke yang biasa untuk servis ini sobat. Ini ada beberapa pilihan juga, ada yang fast charging, ada yang biasa. Nah, masuk sobat. Nah, ini supaya tampilannya terlihat ya sobat. Kita masuk ke sini aja. Nah, ini sobat, mantap. Langsung ampernya terlihat sobat dalam proses pengisian 0,43 ampere sobat. Voltasenya 5,2 volt untuk masuk atas ini. Yang bagian outputnya ini. Mantap. Jadi ini biasanya untuk memperkirakan mesin handphonenya masih kondisi konsumsi arusnya masih normal apa tidak, baik atau tidak, itu biasanya terlihat dari ampernya sobat sama voltasenya, terutama ampernya sobat ya, karena disesuaikan juga setiap masing-masing handphone kan punya konsumsi dayanya berapa, listriknya berapa, ampernya berapa. Itu kalau normal, posisi dia normal harusnya berapa untuk ampernya. Ini terlihat di alat mesin untuk digital fast charging ini sobat ya, 60 watt ini. Ini juga portnya ada banyak, ada 6-7 ya sobat ya. Ini juga ada yang mikro. Mantap. Nah, sekarang kita coba yang ini sobat, yang tunggal sobat, yang pink. Nah, kita coba yang pink. Oke, nyala sobat. Mantap. Oke, yang mikronya. Oke, mikronya ini. Oke, ngecas juga sobat. Sama ya sobat ya, 0,43 ampere, 5,2 volt. Oke, mantap. Ini proses pengecasan sobat. Oke, mantap. Kemudian kita coba yang ini sobat, yang tunggal. Yang tunggal nggak bisa karena ini posisi Android yang C besar pipih ya sobat ya. Jadi mantap sobat. Mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Terima kasih.